Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu film yang sedang diputar yang berjudul Inside Out 2 sebagai lanjutan dari sequel yang pertama. Dikisahkan dari film itu ada sang tokoh yang bernama Riley yang akan segera masuk sekolah menengah atas. Di dalam menghadapi gejolak masa remajanya, perasaan berkecamuk dengan banyak pertanyaan, mulai dari rasa malu, iri, bosan, dan yang paling menonjol adalah kecemasan. Kecemasan sering memainkan peranan yang sangat rumit dan kompleks di dalam kehidupan kita yang sering melumpuhkan akal sehat dan menjadikan diri kita stres. Ada banyak hal dalam hati dan pikiran yang berkecamuk, baik dari sisi negatif maupun yang positif. Masing-masing memberikan tekanan yang menjadikan kita semakin cemas. Kecemasan dapat terjadi kepada siapa saja, dan kita mungkin sering mengalami rasa cemas dalam menghadapi sesuatu. Cemas adalah hal yang wajar yang terjadi pada kita sebagai sebuah respon terhadap situasi atau tatkala kita mendengar berita yang menimbulkan takut dan khawatir. Rasa cemas tergolong wajar jika kita masih dapat mengendalikan diri dengan baik dan akan hilang tatkala apa yang kita takutkan atau kita khawatirkan sudah teratasi. Namun kita perlu berhati-hati jika perasaan cemas terus-menerus menghinggapi hati pikiran kita. Kita perlu berkonsultasi dengan dokter, sebab kondisi seperti ini dapat disebut sebagai gangguan kecemasan yang sering dengan istilahnya adalah anxiety disorder. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku." Mazmur 55 ayat 17 dan 18. Kecemasan yang dihadapi pemazmur adalah bagaimana banyak musuh yang menekan, yang membuat dirinya menjadi khawatir dan takut. Namun di tengah kecemasan yang dirasakan setiap hari, pemazmur melihat tangan Allah yang menopang jiwanya. Sehingga dengan keyakinan ia berkata, "Tuhan akan menyelamatkan aku." Kecemasan tidak membuatnya semakin terpuruk dan takut. Namun oleh kekuatan kasih karunia Tuhan, pemazmur melangkah untuk menghadapi pergumulan yang sedang terjadi. Harus kita akui kecemasan memang sering membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kita mulai diliputi perasaan takut. Namun di sisi lain dalam diri kita ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang positif, yaitu berani untuk keluar dari perasaan cemas dan mencoba melakukan sesuatu yang terbaik yang masih bisa kita lakukan. Semakin kita berani melangkah keluar dari pikiran buruk, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk mengalami yang baik. Kekuatan ini bukan dari diri kita, melainkan dari Tuhan, yang kita percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang memegang hari yang kita jalani dan masa depan kita. Saat kita menyerahkan krisis kecemasan yang kita hadapi ke dalam kasih Tuhan, jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Sikap keberserahan kita kepada Tuhan adalah bukan supaya Tuhan segera menyelesaikan apa yang menjadi kecemasan kita, melainkan kita dapat memasuki hubungan atau relasi yang lebih dalam lagi, lebih intens, lebih benar, dan lebih jujur dengan Tuhan. Doa dan penyerahan kita bukan bertujuan agar Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita, melainkan sebuah relasi keintiman dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengerti apa rencana Tuhan dan langkah apa yang bisa kita ambil adalah untuk memuliakan Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan adalah agar kita tidak mengambil langkah yang salah, khususnya di dalam mengambil keputusan dan tindakan. Akhir dari Mazmur ini memberikan kekuatan bagi kita yang mungkin hari ini sedang merasakan kecemasan. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Ingatlah, hanya di dalam Kristus saja kita akan beroleh kelegaan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa.
Tuhan, terima kasih di tengah rasa cemas yang kami alami, ada kekuatan yang selalu datang daripada Engkau. Kami selalu ingat janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menguasai hari esok kami. Engkau yang memegang pimpinan atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melihat tangan kasih-Mu yang senantiasa memegang kami, agar kami tidak tenggelam dengan rasa kecemasan yang kemudian membuat kami menjauh daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita tempatkan kecemasan kita pada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.